Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabar siswa-siswi Bapak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam istiqomahan mencari ilmu, menuntut ilmu, dan tidak pernah bosan untuk terus berdoa dan memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam menempuh cita-cita harapan yang positif buat kalian semua. Para siswa yang Bapak banggakan, dalam pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan materi yang minggu lalu belum Bapak terangkan, belum Bapak sampaikan. Bapak baru memberikan slide materinya saja, yaitu berkaitan dengan analisa penyelesaian konflik dan metode penyelesaian konflik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas terlebih dahulu bagaimana cara memahami metode penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat. Untuk materi kali ini kita akan ketahui dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuannya kita belajar kali ini adalah agar kita dapat memahami metode penyelesaian konflik. Di antaranya adalah mediasi, negosiasi, arbitrasi, rekonsiliasi, dan transformasi konflik. Ini adalah metode atau cara yang digunakan oleh para ahli sosial atau para pengambil kebijakan dalam mengatasi atau memecahkan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita akan mulai dari metode yang kita bahas. Ya, di sini ada gambar. Di sini ada metode penyelesaian konflik untuk perdamaian, ada mediasi, ada negosiasi, ada arbitrasi, ada rekonsiliasi, dan ada transformasi konflik. Kita mulai dari mediasi. Apa sebetulnya mediasi? Mediasi itu adalah upaya penyelesaian pertikaian melalui pihak ketiga. Jadi mediasi atau mediation ini dalam proses perdamaiannya membutuhkan pihak ketiga. Tetapi pihak ketiga tidak memberikan keputusan yang mengikat. Metode mediasi sering dipilih oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Nah, ini yang menjadi kebanyakan masyarakat menggunakan metode mediasi. Kenapa? Metode mediasi di sini dirasa lebih adil, dirasa lebih memberikan rasa kenyamanan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Tidak adanya intervensi atau pemaksaan atau hal-hal yang sifatnya mengikat yang diberikan oleh pihak ketiga. Makanya mediasi ini lebih sering dipilih oleh masyarakat ketika mereka mengalami konflik. Nah, ini adalah bagian dari mediasi. Jadi pihak ketiga hanya dimintai masukan, dimintai nasihat, tapi sifatnya tidak mengikat, tidak memberikan vonis, tidak memberikan sebuah punishment, ya, sebuah sanksi atau memberikan sebuah kelebihan kepada pihak tertentu, tidak. Tapi sifatnya memberikan sebuah masukan-masukan yang positif yang memberikan kenyamanan dan tujuan, yaitu menciptakan perdamaian. Contoh bisa kita rasakan, ya, atau bisa kita lihat misalkan seorang Pak RW misalkan atau Pak RT yang dimintai nasihatnya oleh tetangga yang berkonflik.
Nah, PRT di sini atau PRW di sini bisa masuk dalam kategori mediasi. Kenapa? Karena PRW dan PRT ini mendudukan posisinya sebagai penengah dan sifatnya memberikan masukan nasihat, tidak memberikan upaya untuk menyudutkan pihak tertentu. Atau misalkan meminta masukan dari Pak Ustadz atau Pak Kiai dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Itu juga merupakan mediasi. Baik ya, itu penjelasan yang pertama tentang metode konflik. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu negosiasi. Apa ini negosiasi? Negosiasi merupakan kesepakatan antar pihak yang bertikai untuk bertemu dan bertatap muka melakukan perundingan yang bersifat win-win solution atau menguntungkan kedua pihak yang bertikai. Nah, di sini dalam negosiasi kira-kira ada pihak ketiga tidak? Kalau kita amati dari pengertiannya tidak ada. Karena di sini dalam negosiasi pihak yang bertikai mereka bersepakat untuk bertemu, bertatap muka langsung dan melakukan sebuah perundingan atau kesepakatan. Dan harapannya adalah masing-masing pihak dapat menerima hasil yang adil, tidak berat sebelah. Nah, ini yang disebut dengan negosiasi. Artinya permasalahan yang terjadi itu dapat diselesaikan sendiri, artinya dapat diselesaikan langsung oleh pihak-pihak yang bertikai, tidak melibatkan pihak ketiga. Contoh kita lihat di sini ya, gambar. Misalkan Anto dan Budi berkonflik, kemudian tanpa perlu ada pihak ketiga, Anto muncul rasa menyesal bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Demikian juga Budi merasa tidak nyaman punya musuh, punya teman yang dulunya dekat kemudian sekarang berselisih. Akhirnya mereka bersepakat untuk bertemu dan melakukan perdamaian. Ini namanya negosiasi. Itu metode yang ketiga. Kemudian di sini ada lagi penjelasan bagaimana nih proses negosiasi terjadi. Proses negosiasi terjadi di sini tahapannya adalah terdapat satu pihak yang menawarkan untuk melakukan negosiasi. Kemudian pihak yang memiliki negosiasi mengutarakan maksud dan tujuan negosiasi tersebut. Kemudian melakukan proses tawar-menawar atau memberikan penjelasan atau mengklarifikasi ya, penjelasan secara jelas agar tidak ada kesalahpahaman. Dan juga diharapkan pihak yang diberikan penjelasan dapat menerima, mengerti maksud yang disampaikan. Kemudian jika sudah ditemukan kesepakatan, kedua belah pihak menjalankan kesepakatan tersebut. Nah, ini disebut dengan negosiasi. Baik, kemudian kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu arbitrasi. Metode arbitrasi adalah penyelesaian konflik yang bersifat formal dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga arbitrase dalam memutuskan pertentangan yang terjadi. Pihak ketiga memiliki wewenang penuh dalam memberikan keputusan penyelesaian konflik. Nah, di sini adalah metode yang ketiga, yaitu arbitrase atau arbitrasi. Ya, biasa kita sebutnya arbitrasi. Arbitrasi di sini ini melibatkan pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang dimintai sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik. Pihak ketiga ini bedanya dengan mediasi ya, yang di metode pertama, ini pihak ketiganya memiliki wewenang ya. Ini berbeda dengan mediasi. Kalau mediasi pihak ketiganya tidak memiliki wewenang, tidak ada upaya untuk menekan atau memberikan keputusan atau memberikan satu hal yang dianggap kurang nyaman bagi pihak yang bertikai. Tapi dalam arbitrasi ini ada pihak ketiga yang memiliki wewenang. Artinya pihak ketiga ini ditunjuk, disepakati
oleh pihak yang bertikai untuk dijadikan sebagai penentu atau memberikan jalan, yang pihak ketiga ini memiliki status, memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah. Artinya dia memiliki peran atau jabatan tertentu, atau memiliki kemampuan tertentu atau keahlian tertentu dalam memecahkan masalah. Sehingga ketika pihak ketiga ini disepakati, ya, dan dianggap mampu menyelesaikan, biasanya apapun yang diputuskan harus diterima. Apapun yang diputuskan atau yang ditentukan oleh pihak ketiga ini harus diterima. Dan biasanya pihak ketiga dalam arbitrasi ini bersifat formal, resmi, artinya terikat dalam ikatan hukum yang sah. Nah, ini bisa kita lihat pihak ketiga dalam metode penyelesaian konflik. Biasanya misalkan lembaga pemerintahan, misalkan kementerian misalkan berkaitan dengan ketenaga kerjaan yang berupaya, ya, menengahi atau menyelesaikan konflik dalam sebuah perusahaan tenaga kerja antara pemilik perusahaan, yaitu PT tersebut, dan juga karyawan yang ada di PT tersebut. Ketika ada permasalahan antara pemilik perusahaan dengan karyawan tenaga kerja, ya, nah, ketika konflik tersebut terus berlanjut, tidak ada penyelesaian konflik, maka pihak ketiga, yaitu misalkan Kementerian Ketenagakerjaan, dimintai keputusannya terkait permasalahan ini. Maka pihak ketiga ini, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan ini, maka ia atau mereka disebut sebagai arbitrasi. Itu contoh dari arbitrasi. Nah, ini makanya dalam arbitrasi ini terbagi ke dalam beberapa tingkat. Ada arbitrasi nasional, ada arbitrasi khusus, ada arbitrasi nasional. Artinya ada lembaga-lembaga tertentu yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan konflik, dari yang tingkatan rendah, sedang, maupun tingkatan yang lebih tinggi. Baik, itu penjelasan dari arbitrasi. Kemudian kita masuk ke metode keempat, yaitu rekonsiliasi. Apa arti dari rekonsiliasi? Rekonsiliasi adalah usaha menyelesaikan konflik pada masa lalu dan berupaya memperbaharui hubungan ke arah perdamaian dan lebih harmonis. Kalau kita cermati dari pengertian rekonsiliasi ini ada kata re. Re itu artinya secara bahasa adalah kembali. Reuni, re dan uni. Uni artinya bersatu, re artinya kembali. Maka bertemu kembali, mengenang masa lalu yang pernah bertemu. Ini pun sama, re kembali. Maka di sini penyelesaian sebuah konflik ini diputuskan atau disepakati dengan melihat perjanjian, dengan melihat hal-hal yang pernah disepakati di masa lalu, agar kesepakatan tersebut yang pernah dibuat itu dapat dilanjutkan, dapat diingatkan kembali, dan dapat disempurnakan dalam kesepakatan perdamaian di masa saat yang terbaru. Ini maksud dari rekonsiliasi. Nah, ini biasanya rekonsiliasi di sini, ya, misalkan berkaitan dengan konflik antar suku. Biasanya kalau konflik antar suku yang ada di pedalaman itu kan tidak sekali, dia berulang-ulang. Seperti misalkan kita ambil contoh di Papua. Di Papua, kebiasaan masyarakat atau suku-suku pedalaman di sana dalam berkonflik sudah menjadi hal yang biasa. Namun kalau dibiarkan akan berdampak negatif. Maka ketika ada konflik, maka kepala suku dan para masyarakat atau masyarakat adat di sana, mereka diingatkan kembali. Ketika dalam kesepakatannya, mereka diingatkan kembali, ingat dulu di tahun sekian, ya, kalian pernah berkonflik dan pernah didamaikan dengan kesepakatan tertentu, dengan kesepakatan ini dan itu.
Maka hal itu yang akan membuat mereka atau masyarakat adat semakin terbuka kembali. Oh iya, dulu kami pernah berkonflik dan kami pernah berdamai. Maka dengan hal itu diharapkan akan semakin terjalin kesadaran, akan semakin muncul rasa kebersamaan bahwa mereka dulu pernah berkonflik dan pernah berdamai. Kenapa sekarang masih terus berkonflik? Makanya inilah pentingnya rekonsiliasi. Baik, itu rekonsiliasi. Dan terakhir adalah transformasi konflik. Apa transformasi konflik? Transformasi konflik merupakan upaya penyelesaian konflik dengan mengatasi akar penyebab konflik. Proses transformasi konflik merupakan proses jangka panjang. Adapun alur proses transformasi konflik sebagai berikut. Ya, jadi transformasi konflik ini secara bahasa transformasi, artinya adanya sebuah perubahan bentuk. Adanya sebuah perubahan bentuk yang bertahap dilakukan, tapi lambat laun sampai pada kondisi yang sempurna, dalam kondisi yang damai. Jadi perubahan bentuk di sini dalam transformasi konflik di sini ini memerlukan waktu yang lama, karena mengubah satu bentuk yang sudah lama kemudian diubah ke dalam hal yang baru ini memerlukan proses yang lama. Nah, di sini dalam proses transformasi konflik ada 4 hal atau 4 tahapan. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, ya, di sini ada konflik kekerasan yang terjadi. Ketika konflik terjadi dan kekerasan terjadi, maka tahapan pertama yang dilakukan adalah ada peacemaking, ya, ada peacemaking. Kemudian setelah peacemaking masuk ke peacekeeping, ya. Kemudian dari peacekeeping beralih pada tahapan ketiga yaitu konflik management. Nah, kemudian yang terakhir adalah peace building. Jadi tahapannya panjang. Ada 4 tahapan dalam transformasi konflik. Ada peacemaking, ada peacekeeping, ada konflik management, dan ada peace building. Nah, kalau sudah sampai pada tahapan peace building, maka sudah selesailah semua konflik yang terjadi, tinggal menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat. Nah, kita akan ketahui ini bersama apa sih arti dari peacemaking, ada apa arti dari peacekeeping, apa sih arti konflik management dan peace building. Ya, kita lihat di bawah ada penjelasannya. Nah, tahapan pertama dalam proses transformasi konflik adalah peacemaking. Peacemaking ini adalah menciptakan perdamaian. Ya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki kesadaran mencegah konflik dan kekerasan. Artinya dalam peacemaking di sini adalah ditumbuhkan rasanya kesadaran bahwa setiap masyarakat mereka punya kesadaran yang kuat bahwa konflik yang terjadi itu harus segera dihentikan. Bahwa mereka disadarkan akan tidak nyamannya berkonflik, tidak nyamannya orang yang bermusuhan. Tumbuhkan kesadaran itu. Nah, kemudian ketika pihak-pihak yang bertikai merasakan kesadaran akan tidak adanya manfaat dalam konflik, maka masuk ke tahapan kedua yaitu peacekeeping. Peacekeeping ini artinya adalah menjaga perdamaian. Ketika mereka sudah punya rasa kesadaran dalam berdamai, sudah punya kesadaran untuk mau meninggalkan hal-hal yang bisa membuat suasana menjadi keruh, menjadi tidak nyaman, maka berikan mereka kesempatan untuk bisa menjaga perdamaian. Berikan mereka kepercayaan untuk bisa saling menjaga, saling mengontrol, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Ini adalah peacekeeping. Kemudian yang ketiga adalah konflik management, yaitu pengelolaan konflik. Maksudnya adalah melibatkan pihak-pihak yang bertikai bersama-sama mencari solusi permasalahan. Nah, di dalam tahapan yang ketiga ini masyarakat sudah diberikan kemampuan untuk bisa mengelola konflik. Ketika masyarakat sudah punya kesadaran untuk bisa menjaga
perdamaian di kelompoknya, maka berikan kesempatan kepada mereka untuk mengelola konflik. Misal, ketika muncul adanya dugaan dari pihak yang berkonflik kepada pihak yang lain, wah, si A tuh suku atau kelompok yang kita musuhi, oh ternyata dia ada yang mencoba untuk mencuri-curi informasi. Nah, tokoh atau orang-orang yang berkonflik di situ hendaknya diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan atau memanage konflik yang ada. Misalkan, ketika muncul isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa kelompok A yang berkonflik atau B yang berkonflik itu memiliki satu tindakan yang dianggap ya atau yang dicurigai memberikan sebuah kecemasan atau memberikan rasa kecurigaan, maka setiap kelompok harus memberikan kesadaran bahwa setiap ada hal-hal yang dianggap bisa menimbulkan atau memunculkan kembali konflik, maka hendaklah setiap masyarakat harus bisa mendahulukan berpikir positif, tidak mendahulukan berpikir negatif. Nah, itu adalah manajemen konflik. Kemudian yang kedua, hendaknya misalkan ada tokoh-tokoh yang bisa mencarikan pemecahan masalah atau mencari informasi yang tepat ketika ada isu-isu yang beredar di tengah masyarakat. Jadi ada orang atau tokoh yang dimintai tanggung jawab untuk mencari informasi yang benar dan utuh. Ya, jadi orang tersebut dimintai tugasnya untuk mencari informasi. Betul tidak? Si A itu atau si B itu berupaya untuk mencari masalah misalkan. Dia dimintai tugasnya untuk mencari informasi ke kelompok yang pernah berkonflik. Betul tidak? Meng-cross-check kembali, mengetahui kembali. Betul tidak bahwa ada orang dari pihak yang pernah berkonflik itu mencari-cari masalah misalkan. Nah, itu namanya masuk dalam manajemen konflik. Kemudian yang ketiga, ketika ditemukan masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara membuat pihak-pihak yang dianggap memiliki masalah tersebut itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan damai. Nah, itu diantaranya adalah konflik manajemen. Nah, terakhir dari penjelasan tahapan transformasi konflik yaitu peace building, yaitu membangun perdamaian. Nah, ini adalah proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan rekonsiliasi seluruh pihak yang bertikai. Nah, tahapan yang keempat ini adalah tahapan yang sudah lepas dari konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang setiap anggota, setiap masyarakat yang sudah dalam kondisi damai sudah tidak lagi memikirkan konflik yang terjadi. Tapi mereka di dalam masyarakat berpikir bagaimana mereka bisa hidup secara normal, bisa hidup secara baik, kesejahteraan mereka meningkat, kemudian kesehatan mereka, kemudian jaminan hidup mereka semakin baik, infrastruktur mereka lebih baik. Nah, ini sudah berpikir ke arah sana. Tidak lagi berpikir bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Tapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa mengisi pembangunan, bagaimana mereka bisa mesejahterakan anggota masyarakatnya. Nah, ini masuk ke dalam tahapan akhir dari transformasi konflik. Demikian penjelasan Bapak berkaitan dengan materi minggu ini sebagai penjelasan dari materi tentang metode penyelesaian konflik dan kekerasan yang ada di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Kata akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.